Oke, udah ya Bert ya? Udah bisa dimulai? Udah bisa dimulai. Oke. Selamat siang teman-teman dan selamat siang Mbak Kinkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pertemuan 9 ingin izin mempresentasikan tentang tugas filsafat komunikasi dengan tema etika komunikasi dan kasus yang kami angkat tentang hoax yang tersebar di media sosial. Pertama-tama, izinkan kami untuk perkenalkan diri. Bisa di slide berikutnya. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Nicholas Marsal Hasitong Lutasoid dengan NIM 14106-22076. Setelah saya bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Albert Nicholas Yahaan dengan nomor NIM 1410622058. Selanjutnya boleh memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Yusira dengan NIM 1410622127. Selanjutnya bisa di... Ya, perkenalkan, nama saya Saidina Raka Rafsanjani, nomor induk mahasiswa 1410622114. Ya. Terima kasih atas perkenalannya. Pertama-tama ingin mempertanyakan kepada Albert, ini udah mulai di record ya Bert ya? Sudah. Ya, pertama-tama adalah silakan latar belakang. Oke, definisi media sosial serta dampak yang diberikan seperti penyebaran hoaks di media sosial. Dalam media internet, terdapat media sosial yang dimaksud dengan media sosial adalah sebuah media baru yang setiap individu, kelompok, maupun lembaga dapat dengan mudah membuat dan memilikinya. Karena media sosial ini setiap orang dapat menjadi jurnal dalam berbagai hal atau masalah yang kelompok media sosial yang marak hingga saat ini seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Line, dan lain-lain. Dengan media sosial, setiap individu dapat memberi secara ringan dan mempublikasikan informasi serta opini mereka, sedangkan informasi yang mereka berikan belum memiliki validasi yang akurat. Secara khusus, media internet atau media sosial sering menyebarluaskan berita hoaks atau berita palsu. Terdapat beberapa khalayak yang sering kita jumpai langsung dengan cepat membagikan dan menyebarluaskan informasi yang mereka percaya benar tapi tidak mencari validasi yang akurat. Karena dapat menimbulkan fitnah bila informasi tersebut tidak disebar secara benar. Bagaimana dari metode komunikasi adalah hal yang dibahas atas, yaitu menyebarkan berita atau informasi kepada khalayak ramai, sebab informasi yang disampaikan merupakan sebuah pesan yang kita antarkan kepada komunikan. Dalam ini dibutuhkan kajian khusus tentang filosofi etika komunikasi studi kasus ini. Dalam kasus ini diperlukan etika dalam memperluas informasi yang diterima kepada yang lain, seperti mencari validasi berita sehingga menimbulkan sebuah konflik, dan apabila menimbulkan informasi yang tidak benar akan menimbulkan suatu konsekuensi negatif yang dapat menyebabkan resiko terhadap semua orang.
Bagian dari metode komunikasi adalah hal yang dibahas, menyebar berita atau informasi kepada khalayak ramai, sebab informasi yang disampaikan merupakan sebuah pesan yang kita antarkan kepada komunikan. Dalam dibutuhkan kajian khusus tentang filosofi etika komunikasi dalam studi kasus ini. Resiko atau efek ini dapat berdampak domino terdapat khalayak orang banyak, bisa dalam hal pidana maupun sanksi sosial. Dalam hal pidana tersebut, pada pasal 28 UU ITE dengan hukuman ancaman pidana yang lama 6 tahun atau denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Sedangkan efek dari sanksi sosial menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelaku atau instansi yang menyebar berita hoaks tersebut. Sudah? Oke, bisa dilanjut untuk slide selanjutnya. Ya, kasus yang terjadi di Indonesia. Pada tugas kali ini, kami mengangkat kasus yang berjudul hoax yang tersebar di media sosial. Salah satu kasus yang kami angkat mengenai hoax COVID-19 yang mewarnai pemberitaan dalam akhir pekan ini. Bahkan dalam akhir tahun ini pun semenjak COVID-19 ini merajalela di seluruh dunia. Media menyorot temuan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau biasa disebut Kominfo akan isu hoax COVID di media sosial yang mencapai banyak sekali isu dengan sebaran media yang sangat banyak, sehingga sebaran hoax seputar COVID-19 pun meningkat serta penyebarannya pun sangat banyak sekali jika dilihat dalam skala internasional. Banyak sekali media sosial yang menjadi wadah bagi para penyebar untuk dapat menyebarkan berita palsu kepada khalayak ramai. Kasus penyebaran berita hoax tentang COVID-19 ini sangat banyak dijumpai di media sosial. Banyak orang mempercayainya tanpa mencari kevalidan dari berita tersebut. Hingga sekarang pun dengan angka kematian yang dapat dibilang sudah rendah, dengan kasus yang juga udah perlahan-lahan rendah, itu mungkin dapat membuat berita mungkin akan lebih sedikit lagi dalam penyebaran berita hoax di dunia ini. Mengapa kasus berita hoax ini bisa terjadi? Sebentar ya. Sebentar ya. Mengapa kasus berita hoax ini bisa terjadi? Di zaman yang serba digital sekarang ini, hoax adalah sebuah istilah yang sering didengar atau sudah lumrah dirasakan oleh beberapa khalayak ramai, seperti orang tua, anak-anak, bahkan anak remaja sekalipun yang mungkin sudah banyak sekali menjumpainya di media sosial salah satunya. Jika kita sering membaca kolom komentar pada sosial media, kita pasti menemukan komentar, wah ini hoax, atau saat kita membacanya itu kita yakin ini hoax, karena mungkin dalam saat ini, dalam waktu saat dia membaca berita tersebut, tidak ada berita yang terdengar oleh si pembaca, terdengar
kasus ini sedang terjadi itu mereka tidak yakin akan kasus yang terjadi sekarang itu. Dan kenyataannya ini memang semakin banyak berita bohong yang beredar. Dan sudah semakin sulit bagi kita untuk menentukan fakta yang sesungguhnya. Mungkin dari sebagian kita juga pernah menyebarkan jenis berita ini tanpa disadari. Dan dalam makalah ini, kami kelompok pertemuan 9, kami dari kelompok pertemuan 9 ingin membahas lebih lanjut lagi tentang pengertian hoax yang dapat ditemukan sangat mudah pada saat ini. Hal ini bisa terjadi karena mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dikemas semenarik mungkin agar bisa memperoleh kepercayaan masyarakat. Yang pertama penyebab terjadinya hoax itu yang pertama ada poin rasa ingin tahu, rasa ingin menambah wawasan. Pada anak muda sekarang biasanya menyebut dengan kata kepo mungkin, yaitu rasa manusia yang tinggi, rasa ingin tahu yang tinggi menyebabkan tersebarnya berita hoax. Jadi mereka saat mendapatkan berita ini, mereka rasanya ingin men-share kepada yang lain karena mungkin dalam pendapatnya sendiri berita ini tuh tidak bisa terjadi viral di media sosial sehingga mereka ingin, wah teman saya harus tahu nih, jadi rasa ingin men-share itu pun sungguh cepat sehingga berita ini tuh dapat dengan mudah dan cepat tersebar di beberapa media sosial yang lainnya. Seseorang itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi tidak ada salahnya. Memang tidak ada salahnya dalam memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Namun jika rasa ingin tahu itu yang akhirnya membuat penyebar hoax tersebut memiliki dampak negatif yang berdampak domino bagi beberapa orang. Dan bisa dikatakan lagi, jika kita men-share berita yang tidak pasti valid kepada orang lain, itu akan berefek domino yang berarti efek yang diberikan itu tidak hanya pada satu orang saja, melainkan untuk banyak orang karena berita tersebut mungkin sudah lagi-lagi di-share oleh beberapa orang secara terus-menerus. Dan poin yang kedua, ada teknologi modern. Poin yang kedua dari penyebab terjadinya hoax ini adalah teknologi modern. Ada banyak yang memicu dalam penyebaran hoax, terutama karena teknologi yang sudah modern ini. Hal-hal tersebut meliputi HP, internet, jaringan sosial, dan lain-lain. Semua itu memudahkan penyebaran informasi secara langsung cepat dengan alat komunikasi. Meskipun hal yang memiliki kelebihan dengan mudah menyampaikan informasi. Semua orang dapat mudah mengemas informasi dan menyebarkannya melalui sosial media. Dampak negatif bagi setiap orang dapat membuat penyebaran yang salah. Hal tersebut sangat berpotensi tersebarnya hoax yang dibuat oleh oknum tertentu. Maka dari itu, sebagai pengguna sosial media, kita harus berhati-hati dalam menggunakan teknologi yang sudah semakin canggih ini, di mana sosial media ini mudah sekali membahas atau mengulas tentang berita-berita yang kevalitannya tidak bisa diberikan secara akurat gitu. Kita harus tetap berpikir logis dan kritis agar terhindar dari berita palsu yang beredar pada saat ini. Poin ketiga dari penyebab terjadinya hoax adalah terbatasnya pengetahuan tentang dunia luar. Penyampaian berita informasi pada sekarang ini mudah, tapi beberapa halayak tidak memahami apa dunia luar itu. Seperti internet. Mereka tidak tahu tentang etika dari menggunakan internet. Karena etika dalam menggunakan internet itu merupakan
bagian dari tema yang kami bahas, yaitu etika komunikasi. Jika pengetahuan tentang dunia luar saja tidak tahu, mereka akan menggunakan media sosial ini secara tidak teratur. Mereka merasa bahwa media sosial adalah media yang dapat menyebarluaskan berita. Begitu saja, mereka tidak tahu apa itu hoax, mungkin mereka tidak tahu bagaimana tata krama untuk menjadikan media sosial untuk menyebarkan berita-berita. Karena kevalitan dalam berita tersebut sangatlah memiliki beberapa peraturan yang mungkin meminimalisir kejadian yang tidak akan penyebaran berita hoax ini. Yang keempat, poinnya adalah konflik horizontal. Beberapa pihak atau instansi melakukan peredaran ujaran kebencian atas suatu konflik yang mungkin terjadi antara kedua belah pihak dalam menjalankan beberapa kepentingan, yang cenderung membawa asumsi publik yang secara tidak langsung membawa dan menggiring opini terhadap suatu pihak tertentu. Jadi itu jika dibayangkan saat ini, media sosial itu digunakan oleh halayak ramai ini untuk mengujar kebencian dalam membahas suatu permasalahan. Misalkan, katakanlah yang terjadi pada saat ini adalah kasus Sambo. Banyak orang berpendapat tentang kasus Sambo ini, ya kan? Misalkan dalam waktu tertentu kita mendapatkan suatu berita tentang kasus Sambo, dan media berita ini pihak memihak dalam satu pihak, tidak netral. Misalkan mereka membela Sambo, sedangkan dalam media ini sebenarnya tidak boleh bersifat memihak, melainkan netral. Sehingga netizen pun yang membaca berita viral tersebut tidak ikut memihak kepada pihak Sambo, melainkan netral, karena pada realitanya kita tidak tahu siapa yang salah sebenarnya. Kami sebenarnya netizen harus bersifat netral dalam membaca suatu berita, karena media sosial ini sangat banyak sekali konflik horizontal yang mungkin untuk mengujar kebencian kepada suatu pihak, dan hal ini termasuk bagian dalam etika berkomunikasi yang dapat dibahas menurut seluk-beluk dari inti masalah yang diberikan. Yaitu ada pada poin yang kelima, pada penyebab hoax yang tersebar di media sosial adalah rasa cemas atau panik. Mungkin dampak dari hoax adalah bisa merugikan emosi hingga finansial masyarakat. Dikutip dari laman psikologi, target penyebaran hoax ini adalah emosi mereka yang membacanya, dan masyarakat akan merasa yakin bahwa konten tersebut benar tanpa ada unsur kebohongan sama sekali. Selain itu, dampak lain dari hoax ini adalah merugikan emosi hingga finansial masyarakat. Yang dimaksud dari poin ini adalah rasa cemas atau panik. Rasa cemas atau panik saat membaca berita tersebut. Rasa cemas atau panik bahwa mungkin berita yang dibacanya itu berhubungan sekali dengan kehidupannya. Mungkin berita ini tuh bakal ada hubungannya nih di kehidupan saya. Rasa cemas yang membahayakan kehidupan saya. Rasa cemas atau panik itu membuat dia untuk men-share ke warga-warga sekitarnya, mungkin dalam kasus itu yang akan berdampak juga bagi warga sekitarnya. Rasa cemas atau panik ini juga menjadi satu poin penting dalam meningkatnya penyebaran hoax di dunia ini. Dan poin yang keenam, rasa ingin eksis. Karena rasa ingin seksis, sensasi yang disebarkan di dunia maya atau media sosial
ada rasa kebencian atau iri hingga membuat berita yang palsu agar orang ikut juga membencinya karena kesalahan informasi yang didapat dan tidak mencari sumber informasi yang lebih kredibel. Perpacaran ini bisa ditimbulkan karena seseorang membenarkan informasi yang salah, namun orang lain tidak percaya akan kebenaran tersebut karena ia memiliki bias informasi. Pada poin rasa ingin eksis ini, mungkin beberapa konten creator mengulas suatu berita yang mungkin dia sendiri tidak tahu kevalidan berita tersebut, tapi dengan rasa ingin eksis, ingin memiliki pengikut banyak, ingin memiliki likes yang banyak, yang mungkin bisa menjadikan itu sebagai ajang pencarian seperti misalkan kalau misalkan di media sosial memiliki pengikut atau followers yang banyak, likes yang banyak, itu dapat mungkin di beberapa media sosial hal itu bisa menjadi mata pencarian karena ada AdSense di dalamnya. Rasa ingin eksis ini juga terkadang meliputi rasa ingin eksis yang berlebihan gitu, ingin terkenal oleh banyak orang, yang menimbulkan kata-kata, oh ini konten creator ini bagus nih mengulas berita-berita yang viral, padahal si konten creator sendiri tidak tahu atas apa yang dia berikan kepada masyarakat. Itulah beberapa penyebab terjadinya hoax. Yang pertama tadi ada rasa ingin tahu, ada teknologi modern, yang ketiga terbatasnya pengetahuan tentang dunia luar, yang keempat ada konflik horizontal, dan yang kelima ada rasa cemas atau panik yang membuat dia men-share kepada halayak ramai untuk mempercayai berita tersebut. Dan yang keenam, ada rasa ingin eksis. Selanjutnya, pada bab 2, poin 1, bab 2.1 membahas tentang kaitan pokok bahasan khusus tentang kasus filosofi etika komunikasi dengan kasus yang kami angkat, yaitu hoax yang tersebar di media sosial. Bahwa waktu luang memungkinkan seorang anak berpaling untuk Albert bisa next slide ke pokok bahasan. Ya, pokok bahasan ini kami mencari referensi buku dari Philosophy of Communication Ethics yang dirilis pada 2014 dan Peirce Philosophy of Communication yang dirilis oleh Max Bergman pada tahun 2009. Kasus yang kami angkat adalah hoax yang tersebar di media sosial. Pada bab ini kami akan membahas beberapa teori, beberapa pendapat daripada penulis terhadap kasus yang kami angkat. Salah satu yaitu bahwa waktu luang itu memungkinkan seseorang untuk berpaling ke arah lain dalam kerendahan hati, kehormatan, dan rasa hormat yang merupakan perwujudan dari suatu kebajikan etika keberadaan. Dan sebagai tindakan filosofis, waktu luang mengubah interioritas seseorang dalam mempersiapkannya. Satu, untuk menanggapi panggilan yang secara konstruktif. Hal itu sangat terkait terhadap kasus yang sedang kita bahas ini, tentang hoax yang tersebar di media sosial. Halayak berbuat demikian itu mungkin memiliki waktu kosong atau waktu luang, sehingga berpaling ke arah lain. Yang berpaling ke arah lain dalam memberikan informasi yang melenceng dari etika komunikasi tentang keberadaan kebajikan etika ini. Mereka melakukan hal tersebut karena memiliki atau merasa mempunyai panggilan lain
seperti halnya mereka membaca suatu berita yang membuat mereka pertamanya tuh merasa tertrigger oleh berita yang mereka baca dan menjadikannya dan dan terpanggil untuk membalas dikarenakan tidak sepaham terhadap apa yang mereka pahami. Kayak contohnya itu seperti seseorang membaca berita viral di media sosial, mereka tidak sepaham dengan berita itu. Tapi dengan tadi salah satu penyebab hoax yang terjadi adalah emosi bahwa aduh ini berita nih nggak bener banget nih gitu. Kayak mereka merasa aduh saya harus balas nih konten ini dengan memihak kepada pihak yang lain, sehingga secara tidak langsung berita yang tadi dia balas dengan emosi itu yang awalnya tidak benar itu dapat juga membuat beberapa orang percaya tapi kasus yang dia bilang salah itu mungkin ada benernya juga, padahal sebenarnya berita yang mereka baca itu tidak memiliki kevalidan atau akurasi yang kuat juga. Hal itu menjadikan terjadinya diskusi tentang bagaimana waktu luang menyediakan ruang untuk interaksi antar filsafat dan etika untuk menimbulkan komunikatif dengan memperkaya ruang untuk keterlibatan dialog dan dialektika pada media sosial. Peirce menyajikan perspektif pragmatis tentang hubungan antara teori dan praktik dalam artikel The Fixation of Belief tahun 1877 dan bagaimana membuat ide kita jelas pada 1878. Ide dasarnya sebenarnya dalam berita ini idenya sebenarnya sangat sederhana. Peirce pun berpendapat bahwa manusia biasanya memiliki seperangkat keyakinan yang kurang lebih koheren. Yang lebih singkat lagi, mereka tuh memiliki keyakinan yang nggak koheren, yang tidak sepenuhnya dikuasai oleh mereka. Tapi dengan keyakinan dapat didefinisikan sebagai kesiapan untuk mengambil tindakan, salah satunya menyebar berita tersebut, ya kan? Mereka yakin nih, padahal mereka nggak tahu berita itu valid atau enggak. Tapi mereka dalam Peirce di sini dalam Peirce ini berpendapat si penyebar itu langsung mengambil tindakan pada kesempatan sehingga meningkatkan dan mempercayai sesuatu. Maka kita siap untuk bertindak atas keyakinan itu. Meskipun kita tidak perlu sepenuhnya menyadari kecenderungan Baik, mohon maaf untuk presentasi kali ini ada gangguan. Kami akan menunggu Niko dalam beberapa menit. Ya, baik, Niko boleh dilanjutkan presentasinya. Iya, sorry, minta maaf tadi ada sedikit kendala, ya. Ya, tadi sampai pada pendapat Peirce bahwa perasaan mempercayai sesuatu dapat dianggap sebagai indikasi yang kurang lebih pasti bahwa kebiasaan bertindak telah terbentuk dalam kita. Jadi Peirce berpendapat di sini, dia juga berpendapat bahwa kita perasaan mempercayai sesuatu itu dapat dianggap sebagai indikasi yang kurang lebih pasti. Kita harus merasakan bahwa ini berita ini pasti gitu. Berita ini pasti dalam hal kebenaran, dalam hal etika si content creator dalam menyebarkan berita ini. Kita harus merasa bahwa ini pasti karena ini akan menjadi kebiasaan dalam bertindak yang dapat terbentuk dalam diri kita. Jika kebiasaan yang selalu berhasil tanpa celah terjadi pada kasus penyebaran ini,
selalu berhasil membuat orang percaya tanpa ada celah. Mungkin ada beberapa celah ya, terkadang orang juga, mungkin banyak dari kita yang tidak langsung percaya terhadap berita yang ada gitu, yang mereka baca. Beberapa celah ada orang yang tidak langsung percaya terhadap berita yang viral atau berita-berita yang mungkin lagi marak pada saat itu. Meskipun ada sebagian yang tidak langsung percaya, tidak akan ada insentif untuk menanyakan. Pada kenyataannya, hampir tidak ada kebutuhan untuk pemikiran yang maju. Ya, dalam pendapat Peirce ini, dalam penyebaran ini, karena kasus yang banyak terjadi di Indonesia bahkan di dunia kancah internasional, mungkin 60% bisa dikatakan bahwa dalam dunia berita ini, dunia hoax ini, mungkin 60% lebih banyak. Makanya Peirce mengatakan hampir tidak ada kebutuhan untuk pemikiran yang maju. Ya kan? Kita akan seperti manusia lainnya, seperti orang lainnya, mengatasi kebiasaan atau watak bawaan kita yang tidak pernah mempertanyakan pola tindakan yang diwarisi dari generasi sebelumnya. Yang artinya itu kita sebenarnya tidak memiliki pewarisan dari generasi sebelumnya. Dalam menyebarkan berita hoax ini sebenarnya diperlukan ilmu, tidak dari gen sebelumnya, tidak ada peraturan. Mungkin dari perolehan ilmu dalam menyaring berita media yang terjadi pada saat ini. Namun manusia jelas menghadapi kejutan, penolakan dan kekecewaan, dan bereaksi terhadapnya secara berbeda dari manusia lain yang cenderung juga melakukan. Meskipun seperti dicatat sebelumnya, Peirce juga berpendapat bahwa benih-benih penyelidikan ilmiah dapat ditelusuri kembali ke perilaku hewan. Peirce berpendapat di sini bahwa tindakan-tindakan manusia ini dapat semakin lama, semakin teknologi ini semakin canggih. Peirce berpendapat bahwa tindakan-tindakan manusia ini dapat ditelusuri lagi ke perilaku hewan yang menurut Peirce ini tidak baik untuk masa depan beberapa orang gitu. Tindakan-tindakan orang-orang sebelumnya yang membawa orang-orang di masa depan membuat hal ini menjadi suatu kebiasaan dan menormalisasi hal ini. Dan kita menjadi sangat sadar akan fakta bahwa alam menolak untuk tunduk pada kehendak kita. Seperti halnya mungkin banyak terjadi peristiwa-peristiwa alam yang mungkin terdampak dari hal yang kita lakukan. Mungkin kasusnya sepele ya, dari kita menyebarkan berita hoax kepada orang-orang, mungkin terdengar sepele, tapi jika dipikirkan secara lebih panjang lagi, pasti berita-berita yang kita sebarkan kepada halayak ramai ini dapat tersebar terus-menerus secara terus-menerus itu kepada masyarakat dunia yang mungkin setelah membaca berita tersebut mereka melakukan suatu tindakan yang dikatakan oleh Peirce tadi, suatu tindakan yang mengacu kepada berita tersebut, kayak mereka mengubah suatu tindakan mungkin yang bisa kita kaitkan kepada alam gitu atas berita yang kita sebarkan tadi. Dan kesempatan seperti itu mengarah pada apa yang ditujukan Peirce sebagai keraguan. Peirce di sini mengatakan ragu terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manusia seperti penyebaran hoax di media sosial ini. Peirce dikatakan di sini jelas sekali dia ragu karena karena pasti menjadikan alam pun merespon atas
tindakan-tindakan yang manusia ini alami. Dan ketika ragu, kita mengenali kesalahan keyakinan kita dan memang menyadarinya sebagai keyakinan. Dan di sini Peirce pun berpendapat bahwa manusia itu dalam kasus ini sebenarnya mereka tahu mereka salah, karena mungkin dalam menyebarkan berita viral nih yang tadinya likes-nya banyak, yang tadinya likes-nya dikit, viewersnya dikit, atau subscriber akun sosial medianya dikit, ya kan, yang menjadi banyak gitu, karena banyak orang yang mempercayainya atau banyak orang mendiskusikannya kepada suatu grup atau kelompok di media sosial juga mungkin, yang membuat dia berpikir, wah ini berita yang saya sabarin ini benar apa enggak ya? Karena pasti dalam kolom komentar tersebut banyak sekali opini yang bertentangan. Pasti banyak netizen yang beradu opini tentang kasus yang content creator tersebut bahas gitu. Apalagi di media sosial ini sangat mudah sekali untuk mengakses berita ya. Banyak sekali media sosial, contohnya Instagram, TikTok, atau Facebook. Mereka pasti pada ujungnya beradu opini. Oh ini mengatakan berita ini benar, berita ini salah. Tapi si content creator ini pada awalnya juga mereka tidak yakin atas apa yang mereka perbuat gitu, apa yang mereka sebarkan kepada masyarakat luas gitu. Sehingga pada saat penyebar ini membaca dua adu komentar tersebut, dia bisa memvalidasi bahwa mungkin berita yang dia sebarkan ini bisa dikatakan tidak benar, karena dari awal pun dia tidak mencari berita tersebut valid atau tidak, karena berdasarkan emosi, berdasarkan rasa cemas atau panik mungkin, atau berdasarkan kasus horizontal, dia merasa bahwa masalah ini itu tidak benar karena dia merasa tidak sepaham, dia memihak kepada pemikiran yang lain gitu. Pasti dan akhirnya ya itu tadi, dia pasti mengenali kesalahan dari keyakinan yang dia sebarkan itu, dan memang menyadarinya sebagai suatu kesalahan. Terima kasih, itulah pokok bahasan dari kasus hoax yang tersebar di media sosial. Terima kasih, bisa dilanjut untuk menjelaskan perspektif tulisan. Silakan. Untuk Raka, tolong dinyalakan mic-nya. Ya, izin masuk. Ya, silakan Raka. Baiklah, selanjutnya adalah perspektif tulisan. Perspektif tulisan itu dalam buku Philosophy of Communication, a Social Conception of Philosophy, Chapter 5, page 19.8, the Credo on Ethical Communication from the National Communication Association states, pernyataan tentang benar dan salah muncul setiap kali orang berkomunikasi. Komunikasi etis sangat penting untuk pemikiran yang bertanggung jawab, pengambilan keputusan, dan pengembangan hubungan dan komunitas di dalam dan di seluruh konteks budaya, saluran, dan media. Supaya terhindar dari berita hoax, kita harus berhati-hati dalam membaca dan mencerna
Menurut kami, hoax adalah hal yang merugikan karena banyak dampaknya seperti satu, meresahkan dan membuat panik. Hal ini karena berita hoax itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, baik itu secara data maupun logika. Isu kebohongan tersebut akan membuat kepanikan karena latar belakang pendidikan dan karakter setiap orang yang berbeda-beda. Contohnya itu seperti isu beberapa tahun lalu, yaitu isu yang babi ngepet di Depok, Sawangan. Yang meresahkan masyarakat di luar lingkungan tersebut. Yang kedua itu membuat masyarakat melakukan sesuatu yang berbahaya. Banyak berita hoax yang hampir dari semua isi kontennya menggiring banyak orang untuk melakukan suatu hal yang di luar logika. Hal tersebut sangat berbahaya karena menyangkut keselamatan masyarakat. Yang ketiga itu menimbulkan perpecahan. Isu SARA adalah konten yang sangat menarik dan digunakan untuk menimbulkan kebencian pada suatu suku, golongan atau agama tertentu. Dalam buku Philosophy of Communication, a Social Conception of Philosophy, Chapter 5, page 98, di dunia kita yang semakin beragam, komunikasi etis memerlukan pertimbangan khusus, seperti yang dijelaskan oleh Yosina M. Makau dan Ronald C. Arnett. Etika komunikasi di era keragaman membutuhkan kemauan dan kemampuan untuk mendengarkan dengan sesama, untuk mengejar dan mempraktikkan saling menghormati, mengundang timbal balik dan inklusivitas. Dan untuk hidup secara terbuka dan bertanggung jawab dengan dialektika. Yang keempat, mengancam kesehatan fisik dan mental. Berita hoax yang diiringi dengan nada ancaman mampu mempengaruhi kesehatan mental seseorang karena kata-kata yang digunakan bisa menimbulkan kekhawatiran, kecemasan hingga meninggalkan rasional. Kelima, mengakibatkan kerugian materi. Semakin canggihnya teknologi saat ini, kemudahan dalam mengirim pesan dengan membuat pesan berantai sangat mudah untuk disebarluaskan. Contohnya itu membohongi seseorang untuk mentransfer sejumlah uang karena telah mendapatkan hadiah yang menarik. Demikian perspektif tulisan dari kelompok kami. Selanjutnya, silakan. Baik, melanjutkan presentasi yang telah teman-teman saya sampaikan. Di sini saya akan menyampaikan suatu kesimpulan yang telah kami diskusikan bersama. Kesimpulan yang kami ambil adalah sebagai tindakan filosofis, waktu luang mengubah interioritas seseorang dan mempersiapkan satu untuk menganggap panggilan yang lain secara konstruktif. Di sini kayak seperti penyebabnya adalah waktu luang. Karena orang mempunyai waktu luang, jadi orang berkesempatan untuk mendengarkan atau memberikan lagi berita yang telah disampaikan tanpa tidak mengkonfirmasi tentang kebenaran tersebut.
Di sini juga dijelaskan bahwa penyebab mereka melakukan hal itu adalah karena mereka ke-trigger, terpancing dengan panggilan-panggilan yang menurut mereka itu beritanya seru, terus mereka kayak memberikan komentar terhadap apa yang mereka baca atau apa yang mereka lihat tanpa mencari kevalidannya. Itulah penyebabnya hoax itu ada. Dan yang telah kami buat dari kelompok kami untuk saran terhadap hoax-hoax yang ada, di sini kami terdapat mengambil beberapa poin penting, di antaranya satu, lihatlah sumber atau pengirim suara. Yang kedua, cari informasi dan relevan dan terpercaya. Yang ketiga, hindari komentar terhadap suatu informasi yang belum jelas kebenarannya. Yang keempat, hindari share informasi sehingga belum jelas kebenarannya. Kelima, hati-hati dengan judul provokatif. Keenam, cermati keahlian foto jika disarankan. 7, ikut bergabung dalam grup diskusi anti hoax. 8, jangan mudah terpercaya dengan suatu hal tanpa melihat fakta. 9, berpikir logis dan memiliki pendirian. 10, membaca berita supaya dari sumber yang terpercaya. Jadi intinya itu sumber info yang kita dapat itu berasal dari mana? Sumbernya itu harus sangat-sangat benar, karena apabila sumber itu tidak benar, dapat berpengaruh buruk untuk pengetahuan kita dan juga untuk orang-orang di sekitar kita yang kita memberitahu tentang hal tersebut. Jadi untuk menghindari dari permasalahan itu, kita harus benar-benar tahu nih informasi yang kita dapat tuh dari mana, dan itu harus benar-benar benar. Dan untuk di sini kita juga kalau bisa disarankan untuk bergabung terhadap grup-grup yang mempunyai berita anti hoax ya. Kan banyak tuh sebagai contoh-contohnya, grup itu bermanfaat supaya kita kan kadang-kadang bingung mencari kevalidan dari informasi yang kita dapat. Jadi mungkin salah satunya dengan masuk ke grup situ, kita bisa sama-sama mengkonfirmasi tentang kebenaran suatu berita. Selanjutnya, kita juga harus berhati-hati terhadap judul atau yang mengandung kayak provokasi gitulah. Walaupun kita ke-trigger tentang berita yang ada, di sini kita disarankan untuk tidak terpancing atau tidak apa ya, kebawa trigger kita untuk kita langsung sebarkan, karena itu dampaknya bisa sangat-sangat buruk. Kira-kira sekian kesimpulan dan saran yang telah kami sampaikan, dan juga presentasinya yang telah kami sampaikan. Atas waktu dan kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih dari kelompok kami 9. Ya, sebentar izin menambahkan, Albert. Oh ya, selanjutnya Nicholas. Saya sedikit menambahkan, Mbak, tentang kesimpulan dan saran yang tadi Albert berikan. Jadi kalau misalkan, kita berkesimpulan terhadap jika dikaitkan dengan pendapat dari buku referensi yang kami baca, dari Peirce sendiri, jika kebiasaan kita selalu berhasil itu tanpa celah, suatu kebiasaan yang terjadi tanpa celah dan tidak meskipun ada dan tidak akan ada intensif untuk menanyakan, pada kenyataannya hampir tidak ada kebutuhan untuk pemikiran yang maju. Jadi di sini Peirce mengatakan bahwa kita harus memiliki dalam kasus ini tuh kita harus memiliki rasa pemikiran yang maju. Jangan lagi menjadi orang-orang yang menjadi bagian dari penyebaran berita hoax ini. Peirce juga berpendapat seperti itu. Kita jangan seperti manusia lain yang mengatasi kebiasaan atau watak bawaan kita, atau tidak pernah mempertanyakan pola tindakan yang diwarisi dari generasi sebelumnya. Dan bagian utama dari perilaku kita itu
bisa dapat dibilang dari jenis naluri atau akal sehat. Peirce berpendapat bahwa dia yakin manusia ini dapat dengan akal sehatnya sebenarnya manusia ini bisa mengatasi permasalahan ini. Begitu. Sekian dari kesimpulan dan saran yang yang kelompok kami sampaikan. Izinkan saya menutup. Terima kasih untuk terhadap Mbak Kinkin dan teman-teman sekalian atas atensinya memperhatikan presentasi kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semua. Untuk Albert bisa di stop record.